Baru lewat. Selamat malam Pak, kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Berikut nama-nama kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Izzy Ronauli Sitorus, kedua Jessica Anastasia Purba, ketiga Valencia Tobing, keempat Agnes Eliestra Sidabutar, kelima Jessica Anastasia Sibarani, keenam Rahel N. Pangaribuan, ketujuh Feby Revalia Manalu, kedelapan Vinci Gabriela Baringbing, kesembilan Natasha Dian Elena Siahaan, kesepuluh Febianti Hutahayan, kesebelas Angelika Simamora, ke-12 Chelsea Nadia Sianipar, ke-13 Tasya Simamora, ke-14 Febrina Elizabeth Sihombing, ke-15 Pani Irene Matondang. Definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima, sila berarti asas atau prinsip. Secara umum, Pancasila memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang kedua sebagai dasar negara. Manfaat Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara, yaitu menjadi landasan hukum dan kebijakan di Indonesia. Lalu yang kedua, mempersatukan bangsa, menjaga keberagaman suku, agama, dan budaya agar tetap harmonis. Yang ketiga, panduan dalam kehidupan sosial, untuk mengajarkan toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Lalu ada yang keempat, menjaga kedaulatan negara, untuk menjadi benteng dari ancaman ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Lalu yang terakhir ada yang mendorong kesejahteraan rakyat. Prinsip keadilan sosial membantu menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara versus Pancasila sebagai pandangan hidup. Pada aspek definisi, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan aturan negara. Pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi fungsi, Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi mengatur tata pemerintahan hukum, menjadi landasan dalam penyusunan peraturan negara, menjadi dasar bagi setiap kebijakan pemerintah. Pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membentuk karakter dan nilai-nilai yang dijunjung dalam kehidupan sosial. Pada aspek sifat, Pancasila sebagai negara yaitu mengikat secara hukum dan berlaku untuk seluruh warga negara, sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama memberikan arti bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita mempercayai dan taat kepada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama itu sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu hidup dengan kerukunan dan kedamaian di antara umat beragama. Sedangkan sebagai dasar negara, yang pertama masyarakat memberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh agama masing-masing. Yang kedua, tidak membedakan agama dari tiap orang dalam hidup bermasyarakat. Yang selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Selanjutnya ada contoh penerapan sila kedua yang terbagi menjadi dua sisi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakang agama atau suku. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika dilihat dari sisi sebagai dasar negara, yang pertama, pemerintah membuat kebijakan anti diskriminasi untuk memastikan semua warga negara memiliki hak yang sama. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman.
contoh penerapan dari sila ketiga, yaitu yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa, tidak membedakan agama dari tiap orang dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi dengan sesama warga negara untuk mempererat persatuan. Dan sebagai dasar negara, yaitu negara mewajibkan pendidikan Pancasila untuk memperkuat rasa nasionalisme. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk musyawarah dalam pengambilan keputusan. Contoh penerapan sila keempat sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama yaitu adalah bermusyawarah dalam keluarga atau lingkungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada meskipun berbeda pendapat. Sebagai dasar negara, pemilihan umum dapat dilakukan secara demokratis untuk memilih Yang selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengajarkan kita untuk bersikap adil dan membantu sesama. Contoh penerapan sila kelima sebagai pandangan hidup bangsa yang pertama bersikap adil terhadap semua orang tanpa membedakan status sosial. Yang kedua tidak melakukan kecurangan dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak mencontek saat ujian. Kemudian sebagai dasar negara yang pertama, pemerintah menjalankan program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, globalisasi dan juga pengaruh asing. Ini artinya adalah masuknya budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah radikalisme dan juga intoleransi, yaitu meningkatnya paham ekstremisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Praktik korupsi yang melemahkan keadilan sosial dan juga kesejahteraan rakyat. Yang terakhir yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu dengan masih adanya kesenjangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih.